Halo para sedulur, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa saya ingatkan kepada kalian semua untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Kali ini saya akan membawakan sebuah berita yang cukup menggemparkan dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Jadi dulunya ada seorang bintang yang sangat bersinar dengan suara indahnya dan pesonanya cukup membius para penonton. Tapi siapa sangka bintang itu perlahan mulai meredup gara-gara apa coba? Gara-gara dunia gelap. Ini adalah kisah tentang seorang artis Malaysia yang berubah menjadi dukun. Selain itu di akhir hidupnya dia ini menjadi seorang pembunuh. Namanya Mona Fandey. Gimana ceritanya? Tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Oke sedulur, kisah ini datang dari Malaysia pada tahun 80-an. Jadi pada saat itu ada seorang perempuan nih bernama Nur Masnah binti Ismail, atau yang lebih terkenalnya dipanggil dengan nama Mona Fandey, yang pada saat itu lahir pada tanggal 1 Januari 1956 di Kangar, Perlis, Malaysia. Mona Fandey ini dari kecil memang sudah bermimpi menjadi seorang penyanyi atau menjadi seorang yang cukup terkenal lah. Jadi pada saat itu untuk mewujudkan mimpinya pada usia 20-an, Mona Fandey ini mulai terjun ke dunia hiburan sebagai penyanyi. Singkat cerita, selama kehidupannya akhirnya dia menikah dengan laki-laki yang pada saat itu bernama Muhammad Nur Afandi Abdul Rahmat, atau yang biasa dipanggil dengan nama Afandi. Jadi pada saat itu sebelum menikah, Afandi ini sempat berjanji kepada si Mona, dia menjanjikan akan membiayai mimpinya untuk menjadi seorang bintang pop terkenal di Malaysia. Nah, fun fact-nya ternyata lur ya, nama Mona ini sendiri ini berasal dari ide suaminya sendiri nih, dimana suaminya ini berpikir kalau misalnya namanya tetap Masnah kan itu sulit untuk dikenal oleh banyak orang, agak apa ya, agak aneh lah. Tapi ketika diganti dengan nama Mona yang namanya cukup kebule-bulehan ya, itu bakalan lebih mudah nih untuk terkenal dan bersinar di sana. Singkat cerita, pada tahun 1987 pasangan ini merilis album berjudul Diana 1. Dari situ ya Mona akhirnya kayak diundang semacam untuk perform di acara-acara TV dan lain sebagainya. Ya intinya untuk mempromosikan lagunya yang berjudul Kunyanyikan Lagu Ini. Ya walaupun lagunya ini cukup menarik, cukup enak, tapi pada saat itu terdapat juga nih seorang penyanyi yang datang sebagai pendatang yang lebih berbakat, yang memiliki kemampuan lebih dari si Mona. Alhasil ya bisa dibilang si Mona ini kalah bersaing lah pada saat itu. Makanya dari hal tersebut, kayak hal itu tuh membuat si Mona menyerah dengan apa yang dia kejar selama ini yang menjadi mimpinya. Jan koyo ngono nyerah ecek, padahal udah ada potensi malah nyerah di situ. Memang karena si Mona tadi sudah menyerah dengan mimpinya, akhirnya dia mencoba untuk banting setir dari ke penyanyi ke pekerjaan lainnya. Dan menurut kalian profesi apa yang Mona jalani setelah dia menjadi setelah tidak menjadi penyanyi? Apa kira-kira? Dan di luar dugaan ternyata apa lur? Mona ini setelah melepaskan karirnya sebagai penyanyi, ia malah mempelajari ilmu hitam dan beralih menjadi seorang bomoh, atau yang kerap kali disebut dengan dukun, yaitu istilah dari Malaysia lah. Jadi Mona dan Afandi ini kerap kali menyebut diri mereka ini sebagai bomoh modern. Mengapa bisa seperti itu? Karena mereka ini dipercaya menggunakan ilmu sihirnya untuk membantu orang-orang yang berada di sekitar sana, di sekitar mereka, baik dari segi kesehatan, segi keuangan, bahkan dari segi kesuksesan. Aneh nggak? Orang dia aja jadi penyanyi nyerah begitu aja, masa mau menjamin kesuksesan orang? Kan mustahil. Terus tadi dengan embel-embel bomoh modern ini bisa disebut seperti itu karena Mona ini menawarkan jasanya ke artis-artis dan para pejabat yang rakus yang menginginkan jabatan yang tinggi di pemerintah. Ini berkat relasinya tadi, berkat relasi menjadi penyanyi sebelumnya. Makanya dia disebut sebagai bomoh modern. Tapi ya guys ya, Mona ini pinter banget karena kan kliennya kan ini artis, pejabat-pejabat. Makanya dia buat tarif yang tidak seperti biasanya. Misalnya harga standarnya berapa ringgit, dia naikkan 10 kali lipatnya. Pokoknya cukup mahal lah untuk orang-orang di sana, untuk kalangan menengah ke bawah. Mereka juga saat itu ya dalam dunianya ini menawarkan jimat-jimat, mantra-mantra yang
Katanya itu untuk mencapai kesehatan dan kesuksesan. Ya, singkat cerita, bisnis yang ia kerjakan dengan suaminya ini berkembang sangat cepat dan sangat pesat. Karena soalnya dalam waktu tersebut, ya dalam waktu singkat, si Mona ini bisa sangat kaya raya lur. Dan hidupnya ini penuh dengan keglamoran. Hanya gara-gara menjadi dukun. Apa aku tak jadi dukun ya ben cepet sugih. Berkat jadi dukun ini, si Mona dan suaminya ini punya beberapa rumah mewah yang bahkan kayak nggak pernah ditempati gitulah. Karena Mona ini lebih memilih dan suka tinggal di hotel daripada di rumahnya. Selain itu juga Mona ini memiliki mobil mewah, tas-tas branded, perhiasan, ya pokoknya banyak pol dan semua itu ya karena hasil dari dunia perdukunan yang dia dan suaminya ini geluti. Ya, sampai pada akhirnya pada tahun 1993 ini ada seorang politisi yang datang ke Mona dan mengatakan, aku mau punya jabatan di pemerintahan. Siapakah si politisi itu? Jadi politisi itu dikenal dengan nama Maslan Idris atau bisa disebut dengan nama Datuk Maslan Idris. Jadi Datuk Maslan Idris ini seorang politisi ambisius dari UMNO dan mantan anggota Majelis Undangan Negeri Pahang. Nah, karena karir politisi ini cukup naik daun pada saat itu, makanya dia ini pengen banget untuk menjadi ketua menteri. Makanya dia datang ke Mona supaya dia bisa mewujudkan mimpinya. Di situ ya Mona langsung menyanggupi kayak, oke, bos, nanti gua bantu pokoknya. Di situ Mona ini memberikan sebuah jimat yang konon katanya jimat ini dapat membuat orang yang menggunakannya ini menjadi tak terkalahkan. Nah, kalian tahu nggak jimatnya apa? Jadi jimatnya itu adalah tongkat sama songkok. Kalau di Indonesia ini sebutannya adalah peci. Dan Mona ini mengklaim bahwa tongkat dan peci itu adalah milik presiden pertama kita loh, yaitu Insinyur Soekarno. Bisa-bisanya si Mona ini. Mendengar hal itu, Datuk Maslan ini langsung tertarik kayak, wah iki bos, masuk banget bos tawaranmu bos. Aku bakal bayar berapapun supaya aku bisa menjadi ketua menteri. Dan kalian tahu lur berapa tarif yang diberikan sama si Mona? Tarifnya itu adalah 2,5 juta ringgit Malaysia. Kalau kita rupiahin itu sekitar 8 miliar, apa nggak gila? Pada zaman 80-an loh itu, 8M. Itu kalau zaman sekarang mungkin udah triliunan bro. Ya, singkat cerita, Datuk Maslan ini setuju dengan apa yang ditawarkan oleh Mona dan memberikan uang muka terlebih dahulu nih sebesar 500 ringgit. Tapi pada saat itu ya Mona ini kayak tidak percaya apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh si Datuk Maslan tadi. Makanya Noani kayak bilang, oke, kamu bisa ambil jimat ini, tapi dengan satu syarat, kamu harus memberikan jaminan kepada kami. Ya, di situ Datuk Maslan ini kayak langsung kasih sertifikat tanahnya sebagai jaminan dan akhirnya ya kesepakatan mereka ini selesai atau sepakat lah. Akhirnya setelah kesepakatan tersebut, Mona dan suaminya mengajak Datuk Maslan ke rumahnya untuk menjalani sebuah ritual, yaitu ritual mandi kembang. Dan ternyata dalam ritual ini, Datuk Maslan ini diminta untuk membawa uang sebesar 300.000 ringgit yang katanya bakal dilipat gandakan oleh si Mona nih. Nah, akhirnya ya sekitar pukul 10 malam, Datuk Maslan ini datang ke rumahnya Mona dan di situ Mona ini tidak hanya bersama suaminya nih. Jadi dia bersama dengan salah satu karyawannya atau asistennya yang bernama Juraimi. Jadi di situ Juraimi diminta untuk membantu menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh Mona dan Afandi, suaminya. Nah, setelah semua persiapannya ini selesai, mulailah ritual itu. Datuk Maslan saat itu disuruh sama Mona untuk tiduran dengan mata tertutup. Dan di situ Mona mengatakan bahwa kamu harus tunggu aja lah, pokoknya kamu tidur aja, nanti bakalan ada uang jatuh ke tubuh kamu. Di situ ya sembari Datuk Maslan ini menunggu kejadian itu, Mona ini meletakkan kembang atau bunga di tubuhnya si Datuk Maslan. Dan setelah beberapa waktu, setelah si Datuk Maslan ini menunggu, ternyata bukan uang yang jatuh lur, melainkan apa coba? Kapa yang jatuh di lehernya yang membuat kepalanya terpenggal dari tubuhnya. Setelah bagian kepala dan tubuhnya Datuk Maslan ini terpisah, Mona, Afandi, Juraimi ini mencoba untuk memotong dan mengulit sebagian sisa dari tubuhnya Datuk Maslan ini lur. Dan setelah selesai, Juraimi diperintahkan untuk menyuci, untuk membersihkan serta untuk menguburkan
potongan tubuh Datuk Mazlan di gudang belakang dekat rumahnya Mona. Ya, singkat cerita ya, sehari setelah kejadian tersebut, Mona, suaminya, terus asistennya tadi si Juraimi ini kayak biasa-biasa aja lah, kayak tidak terjadi apa-apa. Bener-bener kayak menjalani kehidupan layaknya orang normal. Bahkan kalian tahu nggak, Mona dan suaminya ini dikabarkan sempat pergi ke Kuala Lumpur untuk berbelanja. Terus Mona juga saat itu membeli sebuah Mercedes-Benz harga Rp125.000 secara tunai, nggak kredit-kreditan, langsung cash. Lalu dia juga membeli handphone seharga Rp10.000 dan pokoknya banyak banget yang dia beli, totalnya itu sekitar 40-an ringgit lah. Terus dia juga membeli sebuah furnitur seharga Rp20.000, bahkan melakukan facelift wajah kayak semacam operasi plastik biar wajahnya nih wow, itu seharga berapa? Rp13.000. Terus ya, yang cukup mirisnya apa coba? Tadi kan ada asistennya, kan pasti dia juga mendapatkan bayaran dong. Dan kalian tahu berapa bayarannya? Ini pelit banget si Mona ternyata. Jadi yang diberikan itu hanya Rp300 saja, atau kita rupiahkan itu sebesar Rp1 juta. Bayangkan aja loh, dari 8 miliar ini cuma dapat Rp1 juta. Enggak. Terus gimana sih mas kasus ini bisa terungkap? Yuk kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pada tanggal 2 Juli 1993, kira-kira setelah 1 minggu kejadian dari pembunuhan si Datuk Mazlan, pastilah keluarganya ini mencari keberadaan si Datuk Mazlan. Kayak kok tiba-tiba menghilang secara mendadak. Kayak aneh banget sebenarnya nih, kemana sih perginya si Datuk Mazlan ini? Soalnya di rumahnya nggak ada, dikabarin juga nggak bisa, sampai dalam acara, rapat, atau apapun, karena kan dia orang penting ini nggak pernah datang sama sekali. Kayak keberadaannya nih, wah kemana sih Datuk Mazlan ini? Dari situ ya pihak keluarga ini sampai membuat laporan kepada pihak kepolisian bahwa si Datuk Mazlan ini menghilang secara misterius. Awalnya tuh ya kayak bener-bener gak ada petunjuk loh lur. Soalnya kan Datuk Mazlan ini pergi ke rumah dukun itu gak bilang ke siapa-siapa. Tapi setelah diselidiki oleh pihak kepolisian pada hari dimana dia menghilang ya, si Datuk Mazlan ini menghilang, ini di mutase rekeningnya ini terlihat bahwa nominal sebesar Rp300 ini ditarik pada saat itu. Ya makanya di sini menjadi sebuah tanda tanya, sebenarnya siapa yang mengambil uang ini? Pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh itu tadi pihak keluarganya si Datuk Mazlan. Ya pada saat itu pemberitaan tentang kehilangan Datuk Mazlan ini mencuat di media-media, karena kan secara Datuk Mazlan ini kan orang yang sangat aktif, yang masih naik daun, makanya kayak langsung rame banget beritanya. Nah singkat cerita, ketika polisi ini sedang mencari keberadaan Datuk Mazlan ini, malah pada tanggal 22 Juli 1993 polisi ini berhasil menangkap si Juraimi. Loh, kok bisa? Katanya kan polisi ini masih mencari pelakunya, kok tiba-tiba si Juraimi ini ditangkap? Nah, di sini lur, jadi si Juraimi ini ditangkap bukan gara-gara si Datuk tadi. Si Juraimi ditangkap ini gara-gara ketahuan menggunakan narkotika, makanya dia ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan saat itu pas lagi diinterogasi, karena kan si Juraimi ini masih dalam pengaruh pengaruh narkotika, masih ngefly, masih pusing palanya, tidak terkontrol. Makanya dia tanpa sadar Juraimi ini keceplosan dan bilang kalau aku nih yang sudah menghabisi Datuk Mazlan. Singkat cerita, berdasarkan pengakuan si Juraimi ini, pihak kepolisian tanpa berlama-lama langsung menangkap Mona dan Afandi di kediaman rumahnya yang ada di Wangsa Maju, Malaysia. Polisi yang saat itu juga di lain tempat ini langsung menuju ke TKP dan melakukan pembongkaran kuburan Datuk Mazlan. Akhirnya ya jasad Datuk Mazlan ini ditemukan setelah 2 minggu menghilang, dan jasadnya ini ternyata dikubur di dalam sebuah lubang dengan kedalaman 1,8 meter yang ditutup dengan sebuah tanah, akan tetapi di atas itu permukaannya sudah disemen oleh mereka. Selain itu juga polisi ini menemukan 18 bagian tubuh dari Datuk Mazlan yang terpotong, sementara bagian lainnya ini tidak ditemukan. Tapi polisi tidak diam begitu saja, dia mencoba mencari-cari lagi sisa-sisa potongan tubuhnya si Datuk Mazlan ini, dan di situ akhirnya polisi menemukan bagian tubuh Datuk Mazlan yang tidak terpotong-potong menjadi kecil. Di situ juga polisi menemukan nih barang bukti, yaitu sebuah kapak dan parang yang memang pada saat itu digunakan untuk mengeksekusi Datuk Mazlan.
Tak hanya itu, pokoknya barang buktinya ini banyak banget ya. Jadi polisi ini menemukan di TKP itu adalah sebuah kaset video, album foto, dan juga sertifikat tanah dan saham milik Datuk Maslan yang ada di rumahnya mereka. Akhirnya di situ ya Mona Fandi, Afandi, Juraimi ini langsung masuk ke dalam persidangan untuk diadili seadil-adilnya. Oke lur, pada persidangan, Mona, Afandi, Juraimi ini didakwa atas kasus pembunuhan dan diadili oleh 7 juri di Mahkamah Tinggi Temerloh. Di situ juga ada 70 saksi dan juga 295 barang bukti yang ditampilkan oleh para jaksa. Nampaknya dari hal-hal tersebut, kasus ini cukup rumit untuk dipecahkan, yang pokoknya cukup menarik untuk diikuti oleh masyarakat di sana. Ya, selama proses persidangan dapat disimpulkan bahwa pembunuhan ini yang dilakukan oleh Mona, terus Afandi, Juraimi ini termasuk dalam pembunuhan berencana karena memang ya ini sudah direncanakan sebulan sebelum mengeksekusi Datuk Maslan ini. Saat itu lur ya, Afandi ini sempat melakukan pembelaan. Dia mengatakan bahwa Datuk Maslan ini masih memiliki hutang kepada mereka sebesar 2,5 juta ringgit yang pada saat itu memang digunakan untuk menukar barang yang konon katanya tadi itu katanya milik Insinyur Soekarno. Tapi nyatanya di balik pembelaan itu banyak pihak yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Afandi. Terus lur ya, uniknya di sini, selama 65 kali persidangan berlangsung, ketiga tersangka itu nampak biasa-biasa saja, tidak panik, kayak nggak ada rasa nyesel-nyeselnya. Bahkan kalian tahu nggak, si Mona ini malah seneng banget lur, hanya karena orang-orang itu pada merhatiin dia. Padahal dia ini diperhatiin ya bukan karena keren, bagus, emang tahu, padahal dia diperhatiin gara-gara dia berbuat jahat. Bahkan setiap perjalanannya menuju ke persidangan lur ya, Mona ini selalu tersenyum, selalu semangat, selalu ya pokoknya pengen tampil memukau gitu. Dan kalian tahu bajunya ini sangat modis sekali setiap datang ke persidangan. Dia juga ini sering banget berpose ketika dihadapkan oleh kamera. Dia tebar pesona sama orang-orang di sana. Bahkan ya dia dalam jalan untuk ke sidangnya itu, dia ini selalu melambaikan tangan ketika ketemu sama orang-orang yang ada di sana. Makanya gua di sini bertanya-tanya, apakah Mona Fandi ini hanya pengen terkenal dengan cara apapun, ya nggak sih? Bahkan ada momen ya, ketika si Mona Fandi ini sudah di penjara, sudah berada di penjara, ini sempat meminta kepada petugas, kepada penjaga penjara tadi itu meminta untuk membawakannya sebuah koran, ya pokoknya sebuah koran, sebuah kabar berita itu dibawakan kepada si Mona Fandi. Itu hanya karena apa coba? Hanya karena si Mona ini pengen melihat namanya, melihat fotonya itu berada di koran. Bahkan sampai-sampai si Mona Fandi ini sampai berterima kasih banyak kepada media-media bahwa namanya dia sudah dicantumkan di situ. Apa enggak? Aneh. Ya, 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, akhirnya mereka bertiga mengajukan banding ke pengadilan federal sebagai upaya terakhir untuk membatalkan hukuman gantungnya tadi. Tapi di situ pengajuan bandingnya ini ditolak oleh pihak pengadilan federal dan malah ini menguatkan mereka untuk menjatuhi hukuman mati. Makanya ya sehari sebelum dieksekusi gantung, mereka bertiga ini diizinkan untuk bertemu sama pihak keluarga mereka. Dan setelah itu tepatnya pada hari Jumat 2 November 2001 pada pagi hari sekitar pukul 5.59, Mona Fandi, Afandi, terus Juraimi ini dijatuhi hukuman gantung di penjara Kajang, Selangor, Malaysia. Dan di situ lur ya, Mona ini sempat menyampaikan 3 kata terakhir sebelum digantung, yaitu saya tak akan mati. Kata-kata ini tercatat dalam banyak laporan media dan dokumenter, dan kata-kata itu ia ucapkan dengan senyuman lebar dan penuh keyakinan. Bahkan ketika dia sedang dibawa menuju ruang eksekusi, bahkan tampak raut wajahnya itu tidak ada beban sama sekali. Dia ini malah tersenyum ke orang-orang. Makanya di situ membuat orang-orang ini berpikir, sebenarnya apa sih maksud dia itu? Apakah dia bakal hidup kekal? Menurut kalian tanggapannya gimana? Nah, jadi kurang lebih seperti itu akhir hidup dari Mona Fandi beserta suaminya dan asistennya si Juraimi.
Ya, terima kasih yang sudah menonton video sejauh ini. Dan buat kalian kalau ada request-request apa yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Dan Nur ya, saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Ya, saya Mas Sopet, pamit undur diri dan see you.